Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Goib. Malam ini kita akan memasuki sebuah kisah panjang yang berasal dari jantung hutan. Sawit tempat di mana malam lebih gelap dari biasanya. Dan suara geseran kain bisa berarti satu hal. Ada yang belum pulang ke kuburnya. Cerita ini bukan sekadar legenda, bukan sekadar bisik-bisik para pekerja, tapi sebuah teror yang benar-benar pernah dialami oleh para mandor yang bertugas di sebuah blok terlarang bernama Jalan Tanpa Nama. Siapkan diri kalian, pasang posisi paling nyaman, matikan lampu, karena inilah teror pocong hutan sawit, kisah tentang arwah yang meminta dipulangkan, dan tentang manusia yang tak sengaja masuk ke wilayah kematian yang belum selesai. Selamat mendengarkan. Dan jangan lupa, kalau nanti kalian mendengar suara tok, tok, tok di jendela, jangan dibuka. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Di hamparan kebun sawit milik PT Bumi Langgeng Perkasa, jalan tanah merah yang membelah ribuan pohon sawit itu tampak seperti lorong gelap tanpa ujung. Setiap sore, para pekerja selalu mempercepat langkah ketika melewati jalur utama blok, di tempat yang dikenal oleh mereka sebagai Jalan Tanpa Nama. Konon, seseorang pernah mati tergantung di sana, dan seseorang lainnya dimakamkan tanpa kain kafan. Namun, tak ada yang benar-benar tahu cerita asli mana yang benar tahu. Mungkin keduanya. Yang jelas, semua sepakat pada satu hal. Di blok J, pocong itu ada. Raka, pemuda 25 tahun, yang baru saja diberhentikan dari pekerjaannya di kota, menerima tawaran menjadi mandor kebun sawit. Gajinya lumayan, fasilitas rumah mes tersedia, dan yang terpenting, ia bisa menjauh sebentar dari kekacauan hidupnya. Begitu mobil pickup perusahaan berhenti di depan mes, suara serangga malam menyambutnya. Bau tanah basah dan daun kering bercampur menjadi aroma khas yang asing di hidungnya. Bang Raka, seorang pria berkumis, berkemeja lusuh, dengan topi lapangan mengangguk cepat. Nama gue Armin, asisten mandor. Besok pagi kita briefing. Kalau ada apa-apa malam ini, jangan keluar mes. Ya, Raka mengerutkan dahi. Kenapa? Armin menatap sebentar ke gelapnya hutan sawit. Enggak apa-apa, kebiasaan aja. Banyak hewan, tapi nada suaranya terdengar seperti ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Mes tempat Raka tinggal tidak terlalu buruk. Kamar kecil, kasur busa tipis, kipas angin yang berdecit, tapi setidaknya bersih. Waktu menunjukkan jam 23:47. Ketika ia terbangun, karena suara seperti benda diseret di luar jendela. Shriek, shriek, shriek. Raka menahan napas. Ayam atau musang, pikirnya. Ia mengintip pelan lewat bilik jendela. Gelap total. Hanya garis-garis tipis cahaya bulan yang menembus sela daun sawit. Lalu, 3 ketukan. Tog, 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 tepat dari arah dinding kamarnya. Raka mematung. Dinginnya udara malam seperti menyusup masuk ke tulang. Ia memberanikan diri berbisik. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya suara desiran angin. Andia, Sunji, hanya sesuatu yang terasa salah. Pagi harinya, Raka berjalan ke gudang peralatan. Para pemanen sudah berkumpul. Ada yang merokok, ada yang tertidur dengan helm di kepala, dan ada yang mengasah egrek. Armin datang membawa tablet dan buku catatan. Oke, teman-teman, hari ini mandor baru kita, Bang Raka, mulai kerja. Hormati dan bantu beliau. Beberapa pekerja mengangguk malas. Ada satu yang menatap Raka lama, seolah hendak mengukur keberaniannya. Usai briefing, Raka bertanya pada Armin, Min, semalam ada yang ngetuk dinding mes gue. Kalian habis lewat atau gimana? Armin menurunkan suaranya. Bagian mana? Mana? Dinding yang ngadep
arah blok C. Armin langsung pucat. Bang Raka. Semalam nggak ada orang lewat situ. Raka tertawa kecil. Maksud? Lo, bang? Nggak ada yang berani ke blok J setelah maghrib. Siang hari, Raka memutuskan meninjau lokasi dengan motor trail. Malam itu di kantin, para pekerja duduk melingkar. Armin memperkenalkan Raka ke beberapa pemanen senior. Pak Sulaiman, Yanto, dan Dharma. Percakapan mengalir dari topik gaji, buah sawit mentah, hingga alat panen yang sering rusak. Hingga akhirnya, tanpa sengaja Yanto berkata pelan, Bang Raka, udah ke blok J, ya? Raka mengangguk. Kenapa sih? Tempat itu semua terdiam. Pak Sulaiman mengusap wajah. Bang, ada pocong di sana. Raka tertawa. Lo serius? Dharma mencondongkan badan. Bang, dulu ada pemanen mati terjepit. Batang sawit tumbang, mayatnya udah bau. Musik jenazah telat datang, kata orang-orang. Dia dikafanin seadanya. Banyak yang bilang nggak sempurna. Tiap malam Jumat, kelihatan dia loncat-loncat antara barisan sawit. Tiap malam, Raka mengulang. Yanto menggeleng kadang. Tapi kalau dia lagi lewat, pasti ada yang dengar suara kain geser. Shriek. Shriek. Suara yang sama, seperti di jendela mes Raka. Malam Jumat berikutnya, cuaca tiba-tiba buruk. Angin kencang, ranting-ranting berjatuhan. Lampu mes berkedip-kedip, seperti hampir mati. Jam 01,12 dini hari. Raka terbangun lagi. Kali ini bukan karena suara geseran, melainkan suara loncatan. Duk, duk, duk. Pelan teratur mendekat. Raka memelototkan mata, merasakan seluruh tubuhnya membeku. Ia menarik selimut sampai leher, seolah benda tipis itu bisa melindunginya. Duk, duk, duk. Suara itu berhenti tepat di depan jendela. Raka gemetar. Perlahan ia menoleh. Dari celah bilik kayu, sepasang mata putih legam menatapnya. Dan sesuatu menekan jendela dari luar. Tok, tok, tok. Raka, suara itu serak, seperti seseorang yang tenggorokannya penuh tanah. Keesokan paginya, Armin tidak muncul di gudang. Para pemanen mulai gelisah. Hanya helmnya yang ditemukan tergantung di pintu mes. Raka dan beberapa pekerja mencari ke blok-blok sekitar. Ketika tiba di blok J, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua mundur beberapa langkah. Jejak loncatan besar, dalam, berbaris lurus, menuju hutan sawit bagian tengah. Yanto berbisik. Bang, itu jejak dia. Pak Sulaiman menelan ludah. Kalau Armin diculik, kita gak bisa apa-apa. Dia gak suka diganggu. Siapa? Tanya Raka. Dharma menjawab tanpa menatap Raka. Pocong yang gak selesai dikafanin itu. Hari-hari berikutnya, Raka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat sekelebat kain kotor, tanah basah, dan mata putih itu. Suara geseran mulai terdengar. Bukan hanya saat malam, tapi juga ketika sore. Kadang dari jalan setapak, kadang dari gudang yang sepi. Suatu sore, ketika Raka sedang mengecek stok alat panen, ia mendengar lagi suara itu. Shriek, shriek. Ia menoleh cepat. Di ujung lorong gudang yang gelap, ada tubuh terbungkus kain, berdiri diam, menggantung, tidak menyentuh tanah. Armin, suara Raka bergetar. Pocong itu menggerakkan kepala, perlahan, sangat perlahan, dan celah kain di bagian mukanya terbuka. Sedikit menampakkan daging busuk mengelupas. Raka berlari keluar gudang tanpa menoleh. Dharma akhirnya bercerita lebih banyak pada Raka. Bang, mayat pemanen itu dulu dimakamkan dekat blok J, tapi kuburannya hilang. Hilang gimana? Hilang gimana? Tanahnya ambles, kayak ada yang keluar dari dalam. Raka merinding. Lo lihat sendiri. Dharma mengangguk cepat. Dan seminggu setelah tanah ambles, pocong itu
muncul. Nama pemanen itu siapa? Bahar. Nama itu bergema aneh di kepala Raka. Bahar, Bahar, Bahar. Seolah pocong itu membisikkan nama itu setiap malam. Malam itu, seluruh area kebun mengalami pemadaman total. Bahkan, genset cadangan pun tidak menyala. Langit gelap pekat. Udara dingin menusuk. Raka duduk di kamar. Satu-satunya cahaya berasal dari layar ponselnya yang mulai lemah. Tiba, tok, tok, tok. Pintu kamar diketuk. Siapa? Tidak ada jawaban. Ketukan semakin keras. Tok, tok, tok. Raka gemetar. Ia maju perlahan dan membuka pintu sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kanan. Tidak ada. Ia menoleh ke kiri. Dan tepat di depan pintu, mesanya berjarak 2 meter pocong itu berdiri. Tubuhnya bergetar, seperti habis diguyur hujan. Lalu ia melompat sekali. Doc? Lompatan itu mendekat. Doc. Doc mendekat. Lagi. Raka membanting pintu dan mendorong lemari ke arahnya, menahan sekuat tenaga. Dari luar, terdengar suara geseran panjang. Sri. Lalu suara itu membisik sangat jelas di sela pintu. Buka, Raka. Keesokan harinya, Raka mengumpulkan beberapa pemanen senior. Mereka sepakat untuk melakukan ronda malam di sekitar mes dan gudang peralatan, berharap bisa menemukan petunjuk tentang hilangnya Armin, atau setidaknya memahami apa yang sebenarnya menghantui Blok C. Pak Sulaiman membawa senter besar yang tampak seperti sudah digunakan sejak zaman penjajahan. Dharma menggenggam parang. Yanto membawa radio kecil yang baterainya hampir habis. Bang, sekali lagi gue bilang, ujar Yanto sambil menatap gelapnya jalan setapak. Kalau nanti dia muncul, jangan tatap matanya. Kenapa? Tanya Raka. Bilangnya orang tua sini. Kalau tatap matanya, dia bakal ikut pulang. Mereka memulai ronda dari arah barat. Pohon-pohon sawit berdiri diam seperti tentara tua. Angin malam bergerak pelan, tapi udara tetap terasa berat. Tiba-tiba, radio Yanto berderak. Cekaka, kekeke, trik, kemudian terdengar suara samar pulang. Semua langsung berhenti. Radio itu terjatuh ke tanah. Bang, itu suara Armin, bisik Yanto dengan wajah pucat. Mereka mengikuti arah suara dari radio. Makin lama, hawa makin dingin. Senter Pak Sulaiman mulai berkedip, seolah tidak sanggup menembus pekatnya malam. Di antara barisan sawit Blok C, mereka menemukan sesuatu. Jejak darah. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat dada Raka menghantam tulang rusuknya. Jejak itu membentuk garis memanjang, seolah seseorang diseret. Sabar, sabar. Kita lihat dulu, kata Pak Sulaiman. Mereka berjalan perlahan, mengikuti jejak itu. Sampai akhirnya, jejak darah itu berhenti di depan sebuah pohon sawit tua yang batangnya membesar dan melengkung aneh. Dharma menunjuk ke akarnya. Ada kain putih
terkoyak, tertanam sebagian di tanah, dan baunya sangat busuk. Ini bukan kain biasa, bisik Dharma. Ini kafan. Raka menelan ludah. Jadi, kuburan Bahar? Di sini, Pak Sulaiman menggeleng. Kuburannya dulu, bukan di sini. Tapi tanah di sekitar pohon ini kayak pernah digali dari dalam. Seolah-olah sesuatu keluar dari bawah akar pohon itu. Angin malam kembali bertiup. Kali ini lebih dingin, dan bersamaan dengan itu, terdengar suara yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Duk! 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 Raka langsung tahu suara itu loncatan. Semakin lama, semakin jelas. Duk! 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 Mendekat. 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 Matikan senter! Seru Yanto dengan suara hampir tidak terdengar. Semua langsung mematikan senter. Hilap. Total. Mereka menahan napas. Duk! Suara itu tepat di belakang mereka. Armin, Pocong Bahar, atau sesuatu yang lain. Raka memejamkan mata, mencoba mendengar lebih jelas. Beberapa detik kemudian, suara itu berhenti. Tidak ada apa-apa. Hanya sunyi mematikan. Tapi, ketika Raka membuka mata, ada bayangan tinggi berdiri tepat di depan pohon. Bukan pemanen, bukan manusia, dan kainnya bergerak sendiri, seperti ditiup angin yang tidak ada. Bayangan itu berdiri diam, tinggi, hampir 2 meter, dengan kain kafan yang menjuntai tak rapi. Tidak ada angin, namun kainnya berkibar pelan, seperti merespons keberadaan mereka. Raka mencoba mundur selangkah, tapi kakinya gemetar hebat. Ia merasakan Dharma memegang lengannya erat, sementara Pak Sulaiman berulang kali berbisik doa tanpa suara. Lalu, sosok itu bergerak. Kepalanya menoleh ke arah mereka. Perlahan, perlahan, menggerik. Menggerik. Dari balik kain yang robek di bagian wajah, terlihat mata putih, kibu-abuan, yang seperti menatap langsung ke dalam kepala mereka. Bahar, bisik Pak Sulaiman. Suaranya patah. Pocong itu mengangkat tubuhnya sedikit dan melongkat. Duk satu, lompatan besar. Duk mendekat. Duk sangat dekat. Lari, teriak Raka. Mereka berhamburan. Berlari di antara barisan sawit yang gelap tanpa arah jelas. Napas terengah, ranting-ranting menampar wajah. Tanah becek membuat langkah terseret. Namun suara itu tetap mengikuti. Duk, duk, duk. Tidak terlalu cepat, tapi tidak pernah berhenti. Raka berlari sendirian setelah terpisah dari yang lain. Senter kecil di sakunya pecah saat ia terjatuh, sehingga ia hanya bisa mengandalkan cahaya bulan yang redup. Min, jantung, Sulaiman, Sulaiman, teriaknya. Tidak ada jawaban, hanya suara napasnya sendiri yang putus-putus. Hanya suara kain. Shriek, shriek, shriek. Raka memaksa dirinya berlari lebih cepat. Tiba-tiba dari balik semak, sesuatu bergerak cepat. Raka hampir berteriak, tapi yang muncul hanyalah Dharma. Wajahnya penuh lumpur. Bang, Bang Raka, kesini. Mereka berlari bersama. Dharma tampak panik luar biasa. Bang, gue lihat jelas tadi muka pocong itu. Jangan ngomong apa-apa, potong Raka. Tapi Dharma terus bicara. Suaranya bergetar. Hebat, Bang. Itu bukan Bahar. Raka berhenti mendadak. Apa maksud lo? Dharma menelan ludah. Matanya membesar ketakutan. Itu bukan wajah Bahar. Itu wajah Armin. Mereka berhasil mencapai jalan tanah yang lebih terbuka. Dari kejauhan, terdengar suara Pak Sulaiman memanggil. Akhirnya mereka berkumpul kembali, tapi Yanto hilang. Pak Sulaiman tampak marah dan takut sekaligus. Gue bilang, jangan tatap matanya, jangan dekatin. Blok C malam-malam. Sekarang, Armin. Terus, Yanto. Raka menarik napas berat. Pak, Dharma bilang dia lihat wajah Armin di balik kafan pocong itu. Pak Sulaiman terdiam lama. Kemudian, ia mengangguk pelan. Kalau pocong itu sudah pakai wajah lain, berarti dia lagi mencari pengganti.
Pengganti? Apa, tanya Raka. Yang dikubur berikutnya, Bang Hening. Hanya suara angin yang lewat membawa bau busuk samar. Mereka kembali ke mes dengan langkah cepat. Namun, begitu tiba, suasana berubah. Semakin mencekam. Pintu mes Yanto terbuka. Lampunya berkedip. Dan di lantai depan pintu ada lumpur berbentuk jejak loncatan. Jangan-jangan dia, gumam Dharma. Raka masuk lebih dulu. Kamar Yanto berantakan. Lemari jatuh, kasur tersibak, dan jendela terbuka setengah. Di ranjang, ada kain putih kecil, terlipat. Rapi, ini kain kafan, kata Pak Sulaiman. Semua terdiam. Dia ngambil Yanto, ucap Raka lirih. Pak Sulaiman menggeleng. Belum tentu. Tapi kalau jejaknya berakhir di kamar Yanto, biasanya orang itu belum jauh. Raka menegakkan tubuh. Kita cari lagi. Pak Sulaiman mengusap wajah. Bang, pocong itu kalau sudah ambil orang, biasanya cuma ninggalin satu pesan. Pesan apa? Pak Sulaiman menunjuk kaca jendela. Di sana tertulis dengan lumpur. Pulangkan aku. Mes menjadi tempat paling menegangkan. Malam itu, angin berhenti. Udara seolah membeku. Semua berkumpul di ruang tengah. Menunggu sesuatu yang mereka sendiri tak sanggup bayangkan. Raka mondar, mandir. Sementara Dharma duduk gemetar, memegangi parang. Pak, apa maksud pulangkan aku? Tanya Raka pada Pak Sulaiman. Arwah yang mati tak sempurna. Minta diselesaikan. Kalau kafannya nggak benar, kalau kuburnya nggak selesai, mereka balik, nyari yang bisa bantu. Atau nyari pengganti. Terus, kenapa dia pakai wajah Armin? Pak Sulaiman menatap lantai. Karena Armin mungkin udah dipakai buat nutup kekurangannya. Pocong itu biasanya kehilangan bagian tubuh atau balutan. Kalau dia pakai wajah baru, artinya Armin udah jadi bagian dari dia. Raka mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus ke kuburan Bahar. Kita selesaikan dia. Kita balut ulang. Kita kubur ulang. Dharma langsung berdiri. Hila? Itu kuburan yang hilang dan dia berkeliaran. Lo mau mati kalau kita nggak selesaikan? Kata Raka tegas. Yanto bisa menyusul. Kita semua bisa nyusul. Hening, panjang. Akhirnya Pak Sulaiman mengangguk. Baik, kita ke lokasi pohon itu. Sekarang, mereka berjalan menuju pohon besar di Blok C. Membawa senter, tali, dan kain kafan baru. Suasana malam terasa semakin berat. Seperti ada ratusan pasang mata yang mengawasi dari balik daun sawit. Begitu tiba di pohon itu, udara di sekeliling terasa dingin menusuk. Raka mulai menggali tanah di bawah akar besar itu. 1 sekop, 2 sekop, 3 sekop, aroma busuk tiba menyembur keluar. Dharma menjauh sambil menutup hidung. Bang, gue nggak kuat. Pak Sulaiman maju, membantu menggali. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka menemukan sesuatu. Sebuah lubang kosong. Tanah bagian bawahnya tergores seperti ada sesuatu yang keluar merangkak. Tuan, gumam Raka. Namun di sisi lubang, mereka melihat sesuatu. Sisa kain kafan dan tulang jari. Dharma menjerit kecil. Bang, itu artinya Bahar udah keluar. Makanya kuburannya hilang. Raka menggeleng. Atau dia dikeluarkan. Saat mereka menatap lubang, suara lain terdengar. Duk, duk, duk. Terdengar jelas dan sangat dekat. Pocong itu muncul dari balik barisan sawit. Tubuhnya kini lebih rapih. Kafannya lebih terikat. Wajahnya bukan wajah Bahar, bukan wajah Armin, tapi perpaduan keduanya seperti dua wajah dicetak menjadi satu dalam balutan kain putih kotor. Matanya putih, kosong, namun jelas menyimpan rasa sakit. Raka maju selangkah. Kalau kau mau pulang, kami bantu. Pocong itu
berhenti. Kainnya berkibar tanpa angin. Dari celah bibir kain, terdengar suara parau, berat, dan penuh tanah. Pulangkan. Raka mengambil kain kafan baru yang sudah disiapkan. Kami akan selesaikan. Tapi, kembalikan Armin dan Janto. Pocong itu menggeliat. Tubuhnya bergetar keras. Ia menunduk, lalu mengangkat kepala dengan gerakan kejang. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari dalam kainnya. Sebuah tangan. Bukan tangan manusia. Hidup tangan Armin. Dharma berteriak. Pak Sulaiman memeluk tubuhnya agar tidak kabur. Raka hampir muntah. Namun ia tetap maju. Baik, kalau kau tidak bisa kembalikan mereka, setidaknya jangan ambil lainnya. Pocong itu mengeluarkan suara seperti napas terakhir seorang manusia. Pulangkan aku. Dengan tangan gemetar, mereka menggelar kain kafan baru. Raka memegang wajah pocong itu dan menarik kain lamanya. Aroma busuk menyergap seperti racun. Daging membusuk, kulit mengelupas. Namun, mata itu menangis. Air mata, tanah. Pak Sulaiman mulai membaca doa. Dharma memegangi tubuh pocong itu agar tidak bergerak terlalu liar. Kain kafan baru dibalutkan perlahan, lapis demi lapis, seperti mengembalikan tubuh itu ke keadaan yang seharusnya. Saat balutan terakhir selesai, angin berembus keras, lampu senter berkedip, tanah bergetar, dan suara itu terdengar lagi. Terima kasih. Pocong itu perlahan melayang kembali ke lubang. Tubuhnya seperti ditarik sesuatu dari bawah tanah. Mereka mundur, menatap saat sosok itu kembali masuk ke tempat yang seharusnya. Lubang itu menutup sendiri. Tanah merapikan diri dan hening. Pagi hari, mereka kembali ke mes. Udara lebih hangat dari biasanya. Suara burung kembali terdengar. Namun satu hal tetap menyakitkan. Armin tidak pernah ditemukan. Yanto juga tidak. Hanya jejak mereka yang hilang dari dunia. Seperti ditelan hutan sawit itu sendiri. Beberapa hari kemudian, Raka menemui manajemen dan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia tidak sanggup lagi tinggal di tempat itu. Saat ia meninggalkan area perkebunan, ia menoleh ke Blok J. Di kejauhan, di antara pohon sawit, ia melihat sesuatu. Seseorang berdiri, memakai helm kerja, mengangkat tangan seolah berpamitan. Raka hampir menjerit karena helm itu adalah milik Armin, dan orang itu hanya berdiri di sana tanpa bayangan. Blok J kembali menjadi area terlarang. Perusahaan tidak pernah secara resmi mengakui apapun yang terjadi di sana. Namun, para pekerja baru selalu diberi pesan yang sama. Kalau malam turun, jangan pernah lewat jalan tanpa nama. Karena kadang di salah satu barisan sawit akan terdengar suara kain bergeser. Shriek, shriek. Dan seseorang akan mengetuk jendela mes. Tog, tog, tog. Memanggil seseorang dengan suara serak penuh tanah. Mencari orang yang bisa menggantikan dirinya. Atau mencari seseorang yang belum benar-benar dipulangkan. Dan sampai di sini, kisah panjang tentang teror pocong hutan sawit akhirnya berakhir. Malam itu, ketika angin kembali tenang dan hutan sawit seperti menarik napas lega, satu hal menjadi jelas. Tidak ada teror yang muncul tanpa alasan. Tidak ada arwah yang gentayangan tanpa cerita yang tertinggal. Dan bagi Raka, pertemuannya dengan makhluk kafan rusak itu bukan sekadar teror, tapi peringatan. Peringatan bahwa di tempo-tempo gelap yang jarang disentuh manusia, ada kisah yang tidak pernah selesai. Ada janji yang tidak ditepati. Ada kematian yang tidak dipulangkan dengan benar. Di balik sunyi pohon-pohon sawit, barangkali masih ada langkah-langkah ringan. Mungkin hanya angin. Mungkin juga bukan. Tapi, satu hal yang pasti. Apa yang terjadi di Blok J malam itu akan selalu hidup dalam bisik-bisik para pekerja. Menjadi legenda yang diturunkan dari satu mandor ke mandor, berikutnya tentang arwah yang menunggu kafannya dilepas. Dan tentang manusia yang tanpa sengaja membangunkannya. Terima kasih
sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah berjalan sendirian di tengah kebun sawit saat malam turun. Tidak semua yang berdiri di antara batang-batang gelap itu masih hidup.